Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kisah Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran menjadi kenyataan? Gog and Magog 2025 adalah film fiksi terbaru yang mencoba membayangkan kebangkitan mereka dalam konteks modern. Film ini menggabungkan elemen aksi, horor, dan eskatologi Islam yang menegangkan. Tapi apakah film ini berhasil menggambarkan kisah mereka dengan baik? Mari kita bahas. Film ini berlatar di tahun 2030, ketika sekelompok ilmuwan dari berbagai negara menemukan sebuah tembok raksasa yang berukuran besar di pegunungan Kaukasus. Namun saat mereka mulai menggali dan meneliti, sesuatu yang mengerikan terjadi. Gempa bumi misterius menghancurkan tembok tersebut dan makhluk-makhluk liar mulai keluar menebarkan kehancuran di seluruh. Makhluk ini disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj, makhluk perusak yang telah lama dikurung oleh Zulkarnain, sebagaimana yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 94 sampai dengan ayat 98. Di dalam Bible disebutkan Yehezkiel 38 sampai dengan 39 di dalam perjanjian lama, yaitu, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesyeh dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia, serta katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung, negeri Mesyeh dan Tubal. Disebutkan pula di Perjanjian Baru Wahyu 20.7 sampai dengan 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Jumlah mereka sama seperti pasir di lautan. Akan tetapi di Bible tidak serinci dan sedetail Al-Quran. Maka dari itu film Ya'juj dan Ma'juj ini, atau dalam bahasa Latin disebut Gog and Magog, diangkat berdasarkan eskatologi Islam. Di dalam Islam, Ya'juj dan Ma'juj atau disebut dengan bahasa Latin Gog dan Magog adalah tembok Zulkarnain yang juga dikenal sebagai dinding Ya'juj dan Ma'juj, adalah tembok besar yang dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj, dua kelompok yang dikenal akan kekacauan dan kerusakan mereka. Menurut kisah dalam Al-Quran, kisah Zulkarnain dan pembangunan tembok ini diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 83 sampai dengan 99. Motif dibangunnya tembok raksasa Ya'juj dan Ma'juj oleh Zulkarnain, yaitu kaum yang terancam oleh Ya'juj dan Ma'juj meminta bantuan kepada Zulkarnain untuk membangun dinding pemisah sebagai pengurung Ya'juj dan Ma'juj. Dinding tersebut terbuat dari besi dan tembaga dan dibangun di antara dua gunung besar. Tujuannya, dinding tersebut dimaksudkan untuk melindungi umat manusia dari bahaya
dan kerusakan yang disebabkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Letak tembok ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan ada beberapa teori yang beredar. Zulkarnain yang digambarkan sebagai sosok yang saleh dan bijaksana berperan penting dalam membangun tembok tersebut. Ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj juga disebutkan di dalam Al-Quran. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya seakan-akan wajahnya seperti perisai. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang telah muncul pada akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi, dan mereka akan berperang melawan Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda kiamat besar. Di dalam kurungan dinding Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj setiap harinya berusaha keras untuk melubangi dinding itu. Ya'juj dan Ma'juj setiap harinya melubangi dinding yang keras itu, namun mereka tidak pernah berhasil. Setiap harinya mereka akan datang lagi dan datang lagi. Akan tetapi suatu hari nanti pemimpin mereka mengatakan, "Pulanglah dan besok kembalilah untuk bekerja dan melubangi lubang dinding ini. Insya Allah." Dengan mengatakan insya Allah, pemimpin tersebut akhirnya, karena pemimpin Ya'juj dan Ma'juj tersebut mengatakan insya Allah, mereka pun akhirnya berhasil melubangi dinding Zulkarnain dan keluar dari dinding tersebut. Ya'juj dan Ma'juj akhirnya berhasil keluar dan menyerbu orang-orang. Ya'juj dan Ma'juj akan menuju wilayah Laut Mati dan meminum seluruh air di lautan itu. Terima kasih sudah menonton. Supaya channel ini makin berkembang, mohon dukungannya untuk like dan subscribe. Assalamualaikum.